Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, serta bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Vita Priani. Dan saya Pratiwi. Halo, saya Nikurniati. Saya Damar Wicaksono. Perubahan minat pribadi yang pertama adalah penampilan. Penampilan yang menarik merupakan potensi kuat dalam pergaulan. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Faktor ini juga dianggap penting sebagai faktor pendukung yang sangat diperhatikan ketika kita sudah memasuki masa dewasa. Yang ketiga adalah simbol kedewasaan. Setiap orang akan menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa. Yang keempat, simbol status. Tanda inilah yang bisa membedakan seseorang dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah uang. Pada masa dewasa, uang ini lebih menarik ketimbang hal-hal yang lainnya karena uang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Perubahan minat sosial pada periode ini kita lebih sering merasakan kesepian karena banyak sekali terdapat perubahan ataupun transisi terhadap berbagai lingkungan. Perubahan yang sering terjadi ini seperti perubahan dalam peran dan sosial. Biasanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, status sosial, dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan dalam persahabatan. Pada masa dewasa, kita akan lebih selektif lagi dalam memilih teman. Yang ketiga adalah perubahan dalam kelompok sosial. Pada kelompok sosial, kita pun akan lebih suka menetap pada teman yang sudah satu frekuensi ataupun sudah cocok bagi kita dan cenderung tidak akan mencari kelompok sosial yang lainnya. Dan yang keempat adalah perubahan dalam popularitas. Pada masa dewasa, popularitas ini dianggap tidak penting lagi karena lebih mementingkan keakraban, punya teman yang bernilai dan sefrekuensi daripada kelompok sosial yang besar tetapi tidak akrab ataupun tidak sama tujuannya dengan kita. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam status kepemimpinan. Kepemimpinan ataupun pimpinan pada masa dewasa ini biasanya yang dibutuhkan seperti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan serta kecakapannya yang lebih mumpuni, ekonominya pun lebih stabil daripada anggota lainnya, dan juga kebijaksanaannya dalam menghadapi keberhasilan ataupun kegagalan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya personal dan sosial. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa dini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut. Kegagalan dalam menguasai tugas perkembangan pada masa dewasa dini yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dan berbagai perilaku yang mempengaruhi personal dan sosial seseorang. Adapun bahaya personal dan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Bahaya fisik. 2. Bahaya keagamaan. 3. Bahaya sosial. Keempat yaitu adalah bahaya peran seks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada anak-anak dan juga remaja. Adapun bahaya fisik pada masa dewasa antara lain sebagai berikut. 1. Cacat fisik. Yang kedua yaitu adalah kesehatan badan. Yang ketiga, penampilan kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah ketidakpercayaan diri, perasaan frustasi, dan kurangnya penyesuaian diri terhadap perubahan sosial. Akan menjelaskan materi tentang hambatan keagamaan. Hambatan keagamaan ini terbagi menjadi dua hambatan. Yang pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai kelompok agama di masa anak-anak. Dan yang kedua, tekanan dari saudara, suami, dan istri untuk mengatur agama mereka dalam perkawinan campuran. Maka hambatan ini atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya sosial dan bahaya peran seks yang dialami individu pada masa dewasa dini. Bahaya sosial yang kerap kali dialami oleh individu pada masa dewasa dini itu ada 3.
Yang pertama, ada hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang sangat cocok bagi individu tersebut. Yang kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan demi memenuhi harapan kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok sosial. Yang ketiga, mobilitas sosial yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ketiga hambatan tersebut adalah hambatan yang kerap kali dialami oleh individu pada masa dewasa dini. Selanjutnya, bahaya peran seks pada masa dewasa dini ini meliputi kesenjangan dengan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena pada zaman sekarang tidak hanya laki-laki saja yang bisa bekerja dan berkarir, tetapi perempuan juga bisa bekerja dan berkarir. Oleh sebab itu, muncullah bahaya dari peran seks ini. Contoh dari bahaya peran seks ini adalah wanita karir yang sudah berumah tangga, cenderung perempuan tersebut tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya secara optimal karena mereka harus fokus pada karirnya, rumah tangga, mengurus anak, dan mensupport kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karir sang suami. Sehingga wanita seringkali dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu yang mengakibatkan dirinya sering lelah. Dan oleh sebab itu, emosinya cenderung tidak stabil atau labil yang membuatnya merasa depresi sehingga tidak bisa menjalankan perannya atau peran seksnya secara optimal. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.